Halo semuanya, kita lanjutkan kembali untuk materi kita yang kelima. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas surat berharga, yaitu berupa saham. Kali ini kita bahas untuk surat berharga satunya lagi, yaitu obligasi. Oke, apa sih obligasi ini? Jadi, obligasi, kalau misalnya untuk orang-orang zaman dulu, tahun-tahun sebelumnya lah ya, mungkin mengenai investasi itu belum terlalu gimana melek, jadi belum gimana melek investasi, belum gimana paham mengenai investasi. Sepertinya lebih tabu, lebih apa ya? Orang kurang tahu mengenai instrumen-instrumen keuangan, instrumen-instrumen investasi. Jadi kalau bahas yang namanya saham, obligasi, reksadana, mungkin orang lebih kurang tahu lah. Hanya segelintir orang aja yang tahu. Nah, zaman sekarang ini investasi ini sudah cukup apa ya, cukup dikenalkan dengan baik, cukup banyak influencer, selebgram yang banyak mempromosikan mengenai investasi. Apalagi untuk 1-2 tahun belakangan ini, semenjak COVID itu lebih tinggi lagi antusias mengenai terhadap si saham misalnya, ataupun obligasi, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. Nah, kita bahas panjang lebar, sebenarnya obligasi itu apa sih? Jadi obligasi, saya sudah tampilkan beberapa definisi di screen ini. Saya ganti jadi pen. Baik. Jadi mau beli saham, beli obligasi itu sama. Kita sama-sama berinvestasi. Beli ya, bukan menerbitkan. Beda cerita. Kalau menerbitkan berarti kita sebagai si perusahaan. Jadi kita sekarang berlaku sebagai investor. Kita beli saham, kita beli obligasi. Tujuannya apa? Kita berinvestasi. Ya tujuan investasi apa ya? Tentu dapat keuntungan. Nah, obligasi itu sendiri apa sih? Jadi obligasi itu sendiri sebenarnya adalah surat pengakuan utang. Atau lebih singkatnya itu surat utang. Jadi kita beli surat utang sama perusahaan yang menerbitkan obligasi. Ya, lebih kasarnya lagi gini, kita punya kelebihan dana, kita punya dana nganggur, itu kan konsepnya investasi. Kita mau berinvestasi harus punya dana yang lebih. Nah, di satu sisi di perusahaan, dia perusahaan berdiri di sisi pihak yang membutuhkan dana. Jadi perusahaan butuh dana, nah kita sebagai investor kita punya dana yang lebih, kelebihan dana. Jadi kita belilah obligasi ini, atau secara kasar kita memberikan uang kita kepada si perusahaan ini. Jadi kita punya kelebihan dana, kita pinjamkan ke perusahaan. Kasarnya seperti itu. Kalau bahasa cantiknya sih, kita membeli surat utang. Jadi kita beli surat utang, nah itu apa sih? Jadi surat pengakuan utang. Surat yang berisikan bahwa si perusahaan ini ngutangnya ke kita. Tapi bahasa kerennya itu obligasi. Kita beli sebuah produk investasi namanya. Yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan atau lembaga-lembaga lain. Jadi nanti obligasi ada beberapa jenis kalau dilihat dari penerbitnya. Bisa government, bisa pemerintah, ataupun yang swasta, corporate. Oke. Sebagai pihak yang berhutang, yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga. Nah, orang berinvestasi tentu mau ada cuannya, mau ada untungnya. Obligasi untungnya dari mana? Yaitu dari bunga dan dari capital gain. Kalau saham, dari dividen dan capital gain. Jadi sama-sama punya capital gain, cuman kalau saham itu selain capital gain, kamu bisa dapat dividen. Kalau obligasi, selain capital gain, kamu bisa dapat bunga atau kupon bahasanya. Oke, secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Jadi di awal obligasi itu ditawarkan, kamu sudah dikasih tahu nominalnya sekian loh. Kemudian persentase kuponnya atau bunganya sekian loh per tahunnya, kayak gitu. Nah, definisi keduanya, obligasi adalah surat tanda bukti, semuanya bukti ya, pengakuan hutang, surat tanda bukti, bahwa investor pemegang obligasi atau si pembeli obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten atau bagi perusahaan penerbit obligasi. Nah, oleh karena itu, emiten obligasi atau perusahaan penerbit obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor berupa bunga yang dibayarkan secara periodik. Jadi ada yang 1 tahun 2 kali, biasanya 2 kali sih, ada yang 1 tahun sekali, beda-beda. Nah, terhadap investor, atau bisa dibilang fixed income, serta pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi kalau dia obligasinya 2 tahun atau 5 tahun, berarti ya akhir tahun kelima kita baru dapat pelunasan atas nilai pokok atau nilai nominal si
obligasi tersebut. Kita misalnya pertama kali kita beli persen ya, perdana kita beli sama perusahaan ini 10 juta misalnya. 5 tahun lagi setelah jatuh tempo ya kita terima kembali 10 juta kita. Oke, tapi perlu diingat bahwa dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, setiap tahunnya kita dapat keuntungan berupa apa? Berupa bunga. Seperti itu. Oke. Nah, perbedaan antara saham dengan obligasi. Sebenarnya beda sih. Satunya kita beli saham, beli kepemilikan. Kalau obligasi ini kita beli, bukan beli sih, lebih ke arah kita memberikan dana, kita pinjamin duit. Yang satunya kita nanamin modal, kita punya kepemilikan. Satunya, obligasi itu kita cuma pinjamin duit. Kayak gitu. Oke, kita lihat one by one. Nah, dari segi status, kalau saham adalah bukti kepemilikan. Kita beli saham, berarti kita memiliki si perusahaan. Walaupun cuma secuil sih, receh sih. Kayak gitu. Nah, kalau obligasi, itu bukti hutang. Bukti bahwa perusahaan berhutang kepada kita. Ya, seperti itu. Lanjut. Kedua, kepentingan terhadap emiten atau kepentingan terhadap perusahaan. Nah, kalau di saham, kita ini punya kepentingan atas misi dan tujuan langsung si perusahaan. Karena kita berinvestasi, berarti kita membeli bisnis, kita membeli si perusahaan. Membeli bukan dalam artian kamu beli, kamu bawa pulang perusahaannya, bukan. Maksudnya kita beli kepemilikan, kita memiliki si perusahaan. Nah, kita memiliki sesuatu tentu kita harus punya satu visi, misi, dan tujuan yang jelas. Jadi planning perusahaan bagaimana ke depannya, itu semua harus jelas. Itu yang jadi acuan dalam membeli saham. Nah, kalau obligasi hanya satu, yaitu keamanan pinjaman. Jadi kita kasih dana kita nih, aman nggak sih? Misalnya kayak temen, kita kasih pinjamin 50.000. Ya, belum tentu balik. Kalau balik syukur, nggak balik, ya udahlah ikhlaskan. Berarti kan keamanan pinjamannya dipertanyakan. Kalau obligasi, semakin tinggi keamanan pinjaman kamu, pasti semakin banyak permintaan untuk membeli si obligasi. Demand masyarakatnya itu semakin tinggi. Kayak gitu. Lanjut, umurnya. Kalau saham, kamu beli saham apalah misalnya. Beli satu saham, nah terserah kamu mau memiliki saham ini sampai kapan. Kalau kamu nggak jual-jual ya kamu bisa memiliki saham ini selamanya. Dengan catatan perusahaan ini tidak delisting, tidak bangkrut lah, tidak keluar dari bursa saham. Kayak gitu. Nah, kalau obligasi terbatas. Jadi, obligasi itu ada jatuh temponya, misalnya ada yang 5 tahun, 10 tahun, 2 tahun. Nah, itu terbatas. Jadi, kita kasih pinjaman, pasti akan balik pinjamannya, sesuai umur si obligasi, sesuai jatuh temponya kapan. Lanjut, kalau pendapatan atau keuntungan investor, dari saham tadi saya sudah bilang, kita dapat yang namanya dividen. Dividen itu bagi hasil. Jadi perusahaan menghasilkan berapa, misalnya 1M. Diputuskanlah 50%-nya dibagi ke pemegang saham. Berarti 1M dibagi 50%-nya. Berarti kan 500 juta. Nah, 500 juta itu adalah total dividen yang dibagikan. Dibagi rata lah ke semua pemegang saham. Kayak gitu. Kalau obligasi, tadi saham. Kalau obligasi, kita dapat pembayaran bunga. Ini konsepnya simple sih. Kamu pinjamin duit, ya nanti orangnya balikin duit kamu plus sama bunganya. Oke, lanjut perlakuan pajak si emiten. Ini dari sisi perusahaannya. Jadi kalau dividen, dividen adalah bagian laba setelah dikurangi pajak. Jadi setelah kamu hitung laba rugi kamu, barulah kamu tentukan mau bagi berapa sih dividennya ke para pemegang saham. Nah, jadi dividen ini bukan merupakan komponen dari biaya. Oke, oleh karena itu pembagian dividen tidak bisa dikurangi di perhitungan laba rugi sebelum pajak. Kenapa? Karena di sini dividen adalah bagian laba setelah dikurangi pajak atau earning after tax. Setelah kita dapat earning after tax, berarti kan urusan pajak selesai nih. Barulah kita bagi dividen. Jadi kamu bagi dividen pun tidak bisa mengurangi laba kamu. Jadi pajaknya yang dibayarkan tetap segitu. Nah, sebaliknya kalau obligasi. Jadi, kalau obligasi kan ada namanya biaya bunga. Jadi, kalau kita lihat di laba rugi, ada namanya EBIT, earning before interest and tax. Kemudian lanjut, kurangi dengan bunga. Artinya bunganya termasuk bunga obligasi. Kurangi dengan bunga, dapatlah earning before tax.
Oke, kamu kurangi sama tax. Tax berarti ambilnya angka acuan dari mana? Yaitu dari EBT, earning before tax. Kamu kalikan dengan berapa persen? Misalnya 20%, 25%. Berarti earning before tax, berarti after interest, tapi before tax. EBT, kamu kali dengan persentase tax. Berarti kamu kurangi dengan tax-nya, dapatlah earning after tax. Nah, jadi untuk si obligasi kan menimbulkan biaya bunga bagi perusahaan penerbit obligasi. Nah, biaya bunga tersebut bisa dikurangi di perhitungan laba rugi sebelum pajaknya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk harga. Jadi kalau untuk harga saham itu harganya berfluktuasi, fluktuatif. Jadi hari ini kamu beli saham, misalnya saham apa ya? Saham BCA. Satu lembarnya 30.000. Mungkin 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu harganya bukan 30.000. Harganya masih di antara 20-an ribu, 25.000, 26.000. Nah, kamu sekarang beli 30.000 misalnya atau 35.000 lah. 3 bulan kemudian kamu baru jual. Nah, 3 bulan kemudian ini bisa dua kemungkinan. Antara harganya naik atau harganya turun. Atau masih begitu-begitu aja. Oke, tapi ya seharusnya dia berubah sih, nggak mungkin segitu aja. Jadi antara dia naik atau turun. Misalnya jadi 40.000, berarti kan terjadi perubahan yang lumayan. Kalau misalnya turun jadi 30.000, 28.000, itu harganya juga lumayan. Nah, maka saham dikatakan harganya berfluktuasi, tidak tetap. Kalau obligasi harganya selalu tetap. Jadi nilai nominal kamu kasihnya 10 juta ya dia tetap bakal 10 juta terus. Nanti balikinnya juga 10 juta. Kecuali kita jual ke ke orang lain lagi. Begitu. Jadi obligasi juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, lanjut. Hak suara. Kalau kita punya yang namanya punya kepemilikan, kita memiliki sesuatu, tentu kita punya hak suara. Misalnya kamu memiliki sesuatu apa ya? Misalnya lah kamu punya pacar, misalnya. Nah, kamu punya pacar, apapun, bukan apapun sih. Misalnya kalian memutuskan sesuatu. Tentu kamu sebagai si pasangan, kamu berhak untuk bersuara juga. Kamu berhak untuk menyampaikan suara kamu. Kenapa? Karena kalian adalah pasangan. Jadi kalian saling memiliki ya, kasarnya kayak gitulah ya. Nah, kalau obligasi itu tidak ada. Contoh, kamu pinjamin teman kamu duit 100.000. Kamu bisa nggak ngatur teman kamu harus ngapain? Tentu nggak bisa dong. Kayak gitu. Jadi kamu hanya bisa kasih dana dengan harapan ya, uang kamu bakal kembali. Tapi kamu nggak bisa ngatur teman kamu. Kamu untuk balikin duit saya, kamu kerja dong. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Nah, maka dikatakan obligasi itu tidak memiliki hak suara. Kalau saham ada, karena saham itu adalah bukti kepemilikan. Kamu memiliki si perusahaan ini. Makanya kamu punya hak suara. Oke, kita lanjut. Klaim jika likuidasi. Oke, likuidasi. Bukan likuiditas ya, ini likuidasi. Jadi klaim jika perusahaannya ditutup. Nah, kalau saham itu inferior, hak klaim tidak didahulukan. Kenapa begitu? Karena kalau kalian lihat komponen di pasiva, paling atas adalah kewajiban, paling bawah adalah modal. Yang mana yang didahulukan jika terjadi kebangkrutan atau bisa dibilang di likuidasi, tentu pembayarannya dari yang paling atas. Jadi dari kewajiban dulu atau utang dulu, baru ke ekuitas, ke saham. Nah, jadi didahulukan yang mana dulu? Yaitu utang. Utang di sini yang mana? Adalah obligasi. Jadi kalau obligasi punya hak punya klaim superior. Hak klaim didahulukan. Jadi bayarin obligasi dulu, lunasi obligasinya ini dari sisi perusahaannya. Jadi perusahaan lunasi dulu obligasi yang diterbitkan, baru perusahaan balikin uang balikin dana yang ada ke para pemegang saham jika masih ada dana. Jika tidak ya berarti tidak dikembalikan. Kayak gitu. Nah, mengapa perusahaan atau government, corporate lebih tertarik kepada obligasi? Oke, kita lihat di sini. Saya ambil data yang real, ambil data Q1 kuartal 1 untuk tahun 2021. Jadi kalau kita lihat yang atas dulu, ini adalah ide yang menawarkan bahwa perusahaan atau si borrower, pihak yang membutuhkan dana,
mencari dana nih, mencari dana dari mana? Yaitu dari pinjaman bank. Nah, kita lihat di sini skemanya. Kalau pinjaman bank berarti ada 3 pihak, investor, bank, dan si peminjam atau perusahaan. Oke, biasanya kalau kita bikin rekening tabungan atau kita deposito di bank, bunganya berapa sih? Yaitu kisaran kalau ini tabungan ya 0,6 sampai 4%. 4% itu deposito. Oke, kemudian bank salurkan lagi kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Ya, lewat kredit bank, ada yang bahasanya apa ya? Kredit usaha, kredit apa lagi ya? Pokoknya produk-produk kredit di bank. Ya, kredit usaha apa misalnya. Jadi, ada yang kredit untuk korporat juga, beda-beda. Nah, saya lihat kisaran bunganya itu 8-14%, tergantung jenis kreditnya. Tapi overall ya, kurang lebih 8-14% bunga yang harus ditanggung sama si company, sama si borrower. Gede ya, lumayan, 8-14%. Kamu pinjam 1M misalnya, bunganya 12% aja. Berarti 120 juta 1 tahun. Bagi 12 bulan, berarti 1 bulan kamu menanggung bunga 10 juta. Dengan total dana yang kamu pinjam 1M. Lumayan berat. Nah, kita lihat kalau obligasi. Jadi misalnya perusahaan nggak mau pinjam dari bank. Perusahaan maunya terbitkan obligasi. Nah, dia menerbitkan obligasi. Kemudian, berarti langsung nih antara investor dengan si pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan. Nah, obligasi bunganya hanya kurang lebih 7%, ada yang 5%, 6%, 7%, 8%, beda-beda. Tapi ya rata-rata kurang lebih 7%. Kalau kita bandingkan dengan bunga di bank, lebih kecil mana sih? Yaitu lebih kecil bunga yang obligasi. Jadi secara emiten, secara perusahaan, lebih meringankan si perusahaan jika perusahaan menerbitkan obligasi dibandingkan dengan pinjaman di bank, seperti itu. Oke, makanya ada beberapa contoh kayak pemerintah juga lebih prefer untuk terbitkan obligasi. Ya, jadi seperti itu. Itu alasan kenapa perusahaan lebih memilih untuk menerbitkan obligasi untuk mencari dana, untuk mengumpulkan dana. Oke. Nah, di sini saya tadi bilang ada beberapa jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Jadi pertanyaannya, siapa aja sih penerbit obligasi? Jadi emiten yang menerbitkan, emiten itu perusahaannya, yang menerbitkan obligasi ada siapa aja? Contoh, di sini ada perusahaan atau dinamakan corporate bonds, perusahaan swasta, pemerintah daerah, municipal bonds, perusahaan atau pemerintah asing, foreign bonds, dan pemerintah, treasury bonds atau surat utang negara. Biasa orang bilangnya SUN, surat utang negara. Oke. Jadi bisa perusahaan swasta, pemerintah daerah, ataupun perusahaan asing. Jadi nama-nama obligasi juga banyak jenis tergantung produknya lagi. Saya lupa aplikasi apa aja ya. Jadi sekarang kalau zaman dulu beli obligasi, zaman sekarang juga ada sih. Harus melalui bank, kita harus langsung ke CS-nya. Ya, tapi zaman sekarang saya lihat-lihat ada beberapa bank yang sudah bisa belinya online. Bahkan ada yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Udah kayak saham lah. Ya, jadi obligasi udah cukup maju juga, udah kayak saham bisa diperjualbelikan. Nah, karakteristik utama obligasi. Jadi, ini ada beberapa istilah juga. Obligasi itu punya namanya nilai nominal atau nilai par. Ya, nilai pari atau par value atau face value. Nah, ini apa sih? Yaitu adalah nilai pokok yang diperoleh si pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi, kamu misalnya beli obligasi, ini yang paling awalnya ya, kamu beli sama perusahaan ini, kamu beli obligasinya 10 juta. Periodenya 5 tahun. Jadi, sampai di akhir tahun ke-5, sampai tanggal jatuh tempo, kamu bakal memperoleh kembali 10 juta kamu. Nah, ini adalah namanya nilai nominal atau nilai pari atau nilai par. Jadi, itu nilai pokok si obligasi tersebut. Jadi kalau nilai pokoknya 10 juta, ya nanti sampai akhir periode kamu dibalikinnya cuma 10 juta. Sesuai nilai nominalnya. Seperti itu. Nah, berikutnya. Ada yang namanya nilai intrinsik. Jadi, nilai intrinsik adalah
Nilai teoritis dari suatu obligasi diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini atau present value dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Lanjut, ada namanya tingkat bunga atau kupon, adalah suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Jadi kalau dikatakan kuponnya 10%, misalnya, kupon 10%, berarti kamu boleh tahu bahwa kamu beli obligasi ini, kamu bakal dapat bunga 10% per tahun. Kayak gitu. Jadi bahasanya itu bisa interest rate, bisa bonds rate, bisa kupon. Lebih umumnya pakai kupon. Jadi kalau dibilang kupon, kamu jangan bingung. Ini kupon apa ya? Kupon makanan apa? Kupon promo apa? Kupon kalau dalam konteks obligasi adalah tingkat bunga. Lanjut. Peringkat obligasi. Nah, obligasi juga punya rankingnya. Jadi peringkat obligasi adalah penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Obligasi yang paling baik adalah obligasi dengan risiko yang rendah. Kayak gitu. Paling aman ya pemerintah lah. Karena pemerintah nggak mungkin kehabisan dana. Jadi pemerintah nggak ada dana sekalipun, dia pasti bisa balikin uang kita. Kenapa? Karena ya bukan menjelekan ya. Tapi kalau kita lihat di negara kita, kalau kurang dana ya minjem, kurang dana ya minjem, kurang dana ya minjem. Kalau perusahaan gimana? Kalau dia kurang dana, tidak dapat pinjaman ya untuk ujung-ujungnya di likuidasi, tutup perusahaannya. Jadi risikonya lebih tinggi. Makanya orang banyak ngincarnya adalah obligasi yang diterbitkan sama pemerintah, sama negara. Kayak gitu. Lanjut, suku bunga mengambang. Nah, ini istilah umum sih, di perbankan juga ada istilah seperti ini. Atau floating rate bond. Jadi, bunga floating, ya. Jadi, ini adalah suku bunga yang ditentukan selama periode tertentu, misalnya 6 bulan. Setelah itu disesuaikan kembali setiap 6 bulan berdasarkan suku bunga pasar. Ya. Jadi suku bunganya tidak fix. Kalau kalian pernah dengar ada bahasanya bunga flat atau bunga floating. Kalau bunga flat dia misalnya 5% ya 5% sampai selesai. Kalau bunga floating itu selalu disesuaikan per periode, misalnya 6 bulan sekali kita lihat misalnya dari 5%, oh sekarang bunga naiknya jadi 7%, ya disesuaikan 7%, kayak gitu. Itu floating rate bond. Ada yang namanya suku bunga 0 atau zero coupon bond, adalah obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Lanjut, tanggal jatuh tempo adalah umur obligasi di mana nilai nominal obligasi harus dibayarkan. Tanggal jatuh tempo misalnya jatuh temponya 5 tahun. Berarti di akhir tahun kelima atau di tanggal inilah tanggal jatuh temponya. Jadi si penerbit obligasi wajib mengembalikan uang kita. Kayak gitu. Nah, provisi penarikan. Jadi, provisi penarikan adalah provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normalnya. Besarnya provisi penarikan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Selisihnya disebut premi penarikan. Jadi, besarnya premi penarikan sama dengan bunga 1 tahun jika obligasi ditarik selama tahun pertama. Jadi, ada provisinya. Lanjut, dana pelunasan atau premi dana pelunasan adalah provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasinya setiap tahun. Lanjut, indentur merupakan perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan wali atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi. Jadi itu ada beberapa istilahnya juga. Nah, di sini ada jenis-jenis obligasi. Ada obligasi dengan jaminan, jadi ada jaminannya. Jaminannya apa? Misalnya aktiva yang real, misalnya tanah, bangunan, kayak gitu. Ada juga obligasi yang tanpa jaminan, ada juga obligasi yang konversi, jadi nanti obligasinya bisa dikonversi ke dalam bentuk saham. Ada obligasi yang disertai dengan waran, obligasi tanpa kupon, tadi zero coupon bond, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, floating rate bond, ini putable bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Kalau normalnya kan saat jatuh tempo baru dibalikin. Kalau putable bond ini sebelum jatuh tempo. Obligasi pendapatan adalah obligasi yang hanya membayar bunga jika laba telah diperoleh. Kalau nggak peroleh laba berarti tidak ada bunga. Obligasi indeks adalah obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan atas indeks inflasi sehingga melindungi pemegang obligasi dari inflasi. Ada yang namanya junk bond, obligasi yang memberikan tingkat keuntungan tinggi, tetapi mengandung risiko yang tinggi pula. Biasanya bunganya tinggi, dan perusahaannya kurang meyakinkan.
Ada obligasi euro, itu pakai mata uang euro. Ada obligasi gadai, obligasi yang dijamin dengan tanah atau rumah. Oke, istilah dalam obligasi. Jadi, yang tadi saya katakan, obligasi bisa kita jual beli di pasar sekunder. Jadi, kalau kayak saham kan, pasar perdananya adalah pada saat IPO. Itu perdana. Setelah itu diperjualbelikan di di pasar sekunder. Pasar sekunder contohnya kayak apa? Kayak kita sekarang lagi trading misalnya. Saya nggak tahu pakai aplikasi apa. Ada yang pakai aplikasi Ajaib, MNC, iPod, Indo Premier kan. Ada yang pakai aplikasi MOS dan teman-temannya. Nah, itu merupakan pasar sekunder. Jadi, kita manusia sesama investor. Jadi, saya sama kamu saling berjual beli di pasar sekunder. Jadi, orang sama orang. Kalau pasar perdana, kita itu adalah si investor atau kita orang lah dengan perusahaan kayak gitu. Jadi individu dengan perusahaan. Kalau di pasar sekunder itu individu sama individu. Oke, sama dengan saham. Sama dengan obligasi. Jadi obligasi juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, ada 3 istilah. Istilah at premium, at par, atau at discount. Kalau at premium, berarti nilai obligasi atau nilai jual obligasinya lebih besar daripada nilai nominal. Jadi kita untung. Misalnya nilai nominal kita 10 juta. Kita jual at premium 5%. Berarti 10 juta kamu kalikan dengan 105%. Nah, inilah adalah harga jual kamu. At premium 5%. Oke, berarti kan 10 juta, 1 juta 500. Berarti 10 juta 500. Berarti kamu untung 500 ribu. Berarti itu at premium. Kalau at par, berarti kamu jualnya 10 juta karena nilai jual obligasi sama dengan nilai nominalnya. Kalau at discount, berarti di diskon. Kamu jualnya lebih murah. Misalnya at discount itu 5%. Berarti kurangi 5%. Berarti jadilah 95%. Berarti sama dengan ini kurang lebih 9.500.000. Kamu jualnya at discount. Kamu belinya 10 juta atau nilai nominalnya 10 juta, kamu jualnya 9.500.000. Berarti at discount. Lebih rendah dari nilai nominalnya. Oke. Nah, di sini ada perhitungannya. Jadi, perhitungan pertama kita mencari rate of return dari obligasi yang kita beli. Oke. Jadi, di sini ada rumusnya. Rate of return sama dengan C itu kupon dalam rupiah. Misalnya kupon 5%, berarti 5% kalikan dengan nilai nominalnya. Oke, kalau dikatakan setahun, kalau tadi kan 5% kalikan nilai nominal dengan asumsi kuponnya dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun. Kalau misalnya dikatakan dibayarkan setiap 6 bulan, berarti kan bayarkannya 1 tahun 2 kali. Berarti 5% kalikan dengan nilai nominal, kamu bagi dengan 2. Karena 1 tahun dibayarkan 2 kali. Ditambah F kurangi P, F itu nilai nominal, P itu adalah price atau harga pasar obligasi. Dibagi dengan N itu umur obligasi atau jatuh temponya obligasi. Dibagi dengan F tambah P dibagi 2. Nah, ada satu soal, contoh. Jadi obligasi ini bernilai nominal 10 juta. Dijual dengan at discount 10%. Oke. Umur obligasinya 5 tahun, kuponnya 6% setiap tahun. Tentukan besar rate of return dari obligasi tersebut apabila obligasi itu akan dipertahankan sampai hari jatuh temponya atau yield to maturity. Jadi maturity ini jatuh temponya, ya. Maturity itu sampai hari atau tanggal jatuh temponya. Baik, jadi rate of return-nya sama dengan ini dengan C. C adalah kupon. 6% dikalikan dengan 10 juta. Saya hapus dulu. Jadi ini C. Kupon itu dari 6%, ini kuponnya 6%, kalikan nilai nominal 10 juta. Ditambah F kurangi P. F itu nilai nominal, berarti 10 juta, kurangi dengan P, price. Price-nya berapa? Yaitu dijual at discount 10%. Berarti 10 juta di diskon 10%. Berarti sisa 90%. Berarti 10 juta kali dengan 90% sama dengan 9 juta. Oke, ini yang kita masukin, 9 juta. Dibagi dengan N. N-nya adalah 5 tahun. Berarti bagi dengan 5. Dibagi F tambah P dibagi 2. 10 juta tambah 9 juta dibagi 2.
Oke, kamu hitung, dapatlah ini rate of return-nya 8,42%. Seperti itu. Ya, ini untuk rate of return-nya. Satu lagi, penentuan besarnya nilai pasar obligasi. Misalnya dikatakan kuponnya sekian, nilai nominalnya sekian, kamu mau dapat return-nya sekian, berarti kamu hitung pakai rumus ini. Nilai pasar obligasi. Caranya gimana? Yaitu P sama dengan present value of annuity tambah present value of lump sum. Nah, cara mencari masing-masing ini sudah saya sediakan. Jadi, PV of annuity sama dengan C itu kupon. Kalikan present value jika annuity, N itu umurnya, I itu expected return, atau discount rate, atau bunga yang ditentukan di soal. Oke, ditambah dengan F, kalikan F berarti nilai nominal, kalikan dengan present value if N, I. N-nya itu umur obligasi, sama I-nya juga sama expected return, atau discount rate, atau bunga. Nah, untuk mencari ini itu tidak perlu dikali apa-apa, kamu cukup melihat ke tabel yang akan saya share. Jadi ada tabel bunga majemuk, di sana kamu lihat kalau yang PVIFA berarti itu yang ada annuity-nya. Present value of annuity, ada annuity-nya. Yang tabel berapa sih lupa, A1 atau A2. Jadi satunya ada annuity, satunya nggak ada. Yang nggak ada berarti pakai PVIF, yang ada annuity berarti pakai PVIFA, ada annuity-nya. N itu lihat umurnya, I itu lihat persentasenya. Oke, nanti lebih rinci akan saya tampilkan di pembahasan contoh soal. Jadi rumusnya seperti ini. Ya, jadi pokoknya ingat aja istilah-istilahnya dan rumusnya. Jadi hanya dua rumus ini yang saya tampilkan. Nah, jadi untuk materi obligasi penyampaiannya sampai di sini. Next video akan saya bahas untuk contoh soal kita. Oke, jadi next video baru ada pembahasan mengenai contoh soal, cara pengerjaannya, kemudian seperti biasa latihan soal apa yang perlu kalian kerjakan. Seperti itu. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Seperti biasa, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan. Misalnya ada yang kalian bingung, ada yang saya salah kata atau apa, silakan kalian tanyakan dan sampaikan. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri videonya. Terima kasih.